menjadi tiga. Hukum wajib ini berkaitan ketika ada seorang pemuda yang memang sudah layak untuk menikah dan syaratnya sudah terpenuhi dan tidak ingin terjerumus ke hal-hal negatif atau perzinahan sehingga hukum wajib ini diterapkan terhadap pemuda tersebut sebagaimana hadis yang sudah disampaikan oleh hadis riwayat Bukhari, ya masyarus sebab man istata'a minkum albawa falyatawazad fa innahu a'dhul basar. Ini bahwa hai seorang pemuda di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah maka menikahlah. Ketika menikah itu bisa menjadi menahan diri dari maksiat maka akan menjadi satu kewajiban. Tapi nikah juga ada hukum sunnah yang mana ketika menikah itu menjadi suatu ibadah yang ibadah terlama katanya seperti itu, maka eh, hukum yang kedua adalah sunnah. Dan nikah juga bisa menjadi haram ketika tujuan atau goal dari pernikahan tersebut adalah untuk menyakiti pasangan atau tujuan negatif ketika menjalin satu hubungan tersebut terhadap pasangannya. Melihat dari fenomena yang ada berkaitan dengan nikah, ini ada poligami Monogami. atau Kan kalau yang poligami adalah bagaimana mendapatkan pasangan yang lebih dari Ya. satu. Nah, tentu ini ada ketentuan harus mendapatkan persetujuan dari pihak istri yang pertama dan sebagainya. Sedangkan untuk nikah mu'ah sendiri, nikah mut'ah masa kini memang sudah nggak ada dan memang sebagaimana dihukum di Al-Quran nggak ada nasa mansuh bahwa hukum nikah mut'ah ini sudah ditiadakan Dihapus, Pak ya. dihapuskan. Kemudian urgensi dari pernikahan yang pertama bahwa nikah monogami yaitu pernikahan antara satu laki-laki dan perempuan ini untuk mendatangkan keharmonisan, yang kedua kesejahteraan sosial, dan tentunya yang ketiga menjaga hak pasangan. Kemudian ada nilai keadilan sosial di situ bahwa di dalam pernikahan akan juga menjaga keseimbangan populasi. Kemudian prosedur dari materi nikah dari monogami ini yang pertama adalah kedua belah pihak atau laki-laki dan perempuan, kemudian pemeriksaan status hukum pernikahan, dan yang selanjutnya pengesahan pernikahan. Tentu ini harus mengikuti dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu KAI atau kompilasi hukum Islam bahwa usia laki-laki dan usia perempuan sudah ditentukan. Kemudian syarat rukunnya juga harus dipenuhi. Kemudian berkaitan metakognisi, tentu pernikahan ini menjadi suatu sunnah Rasul yang menjadikan manusia bisa mendapatkan pahala dari proses ini, tapi juga bisa mendapatkan dosa ketika hak dan kewajibannya tidak bisa terpenuhi seperti itu. Kemudian boleh disimpulkan bahwa sekali lagi poligami dan monogami adalah pernikahan antara seseorang laki-laki dan perempuan dan masing-masing berkomitmen hanya satu. Kemudian untuk yang poligami ketika laki-laki memiliki pasangan lebih dari satu. Sedangkan untuk yang poliandri tidak berlaku, nggih. Jadi seorang istri memiliki lebih dari suami, lebih dari satu suami tidak ada di hukum Islam, sehingga untuk yang poliandri tidak ada. Tapi poligami diperbolehkan selagi fa'dilu fawahidatan. Kalau memang bisa adil, maka ketika tidak bisa adil maka cukup satu saja. Terima kasih. Sementara itu Bapak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penekanan poligami di undang-undang sama Bapak tuh Rahman. Iya. Tapi boleh Pak ya poligami itu ya? Boleh Pak. kalau dibolehin boleh. Iya, syaratnya harus adil Pak ya. Katanya ibu-ibu boleh-boleh saja, asalkan bukan suami saya. Tapi ada juga yang tidak mau dipoligami. Boleh. Boleh. Monggo Ibu-ibu yang juga. lain, Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati. Iya, Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati saya panggil-panggil dari tadi nih yang berkerudung kuning, tembok hijau. Tembok hijau. Ya, Ibu Fatmawati yang masih belum bicara. Tadi kan sudah ada Pak Ibu Fatmawati. Sudah. Tadi kalau Ini saya satunya sudah. nih Pak. Belum. Satunya ini loh Pak. Ya, yang satunya. kerudung kuning, tembok hijau belakangnya. Oh iya. Langsung merasa ya. Ya, banyak namanya. Monggo Ibu. Mirip.
Dari mana Ibu ini? Dari mana Bu? Ibu Fatmawati. Monggo Bu. Saya mute ya, mic-nya Bu Fatmawati. Dari kelompok 2. Monggo. Oh, Monggo Ibu. Ada. Tuh, sana. Tidak. Mama dah. Ini kita kan tadi. Nah. Bukan itu yang list nama saya tadi ya. Ibu siapa? Ini sebetulnya banyak yang hadirin Pak ya, 43 orang Pak ya. Ya, banyak. Oke, banyak. Hampir 100% yang hadir ini. Monggo Bapak Ibu yang merasa belum menyampaikan suaranya, monggo silahkan. Nanti saja Pak, saya Pak. Assalamualaikum. Belum siap, belum siap. Siapa ini? Assalamualaikum. Yang lain. Siapa? Suara ulun Pak. Ya, ya. Ada kan? Tapi siapa yang belum dia? Monggo. Buka dan Ibu Fauzia Misbahul Bu. Monggo Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi Ingin tentang topik 6 pemerintahan dalam Islam. Ibu ya. Definisinya adalah pemerintahan dalam Islam itu antara agama dan negara itu saling Monggo Bu. Suaranya nggak kedengeran Ibu. Mute-nya kena tekan mungkin. Suaranya jenengan hidupkan Bu. Masih mute itu suaranya. Ya, sudah. Monggo Bu. Karena banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah yang menjelaskan bahwa umat Islam itu harus menjadi khalifah yang menegakkan kebenaran dan keadilan. Hal ini dapat kita lihat dalam Quran surat An-Nur ya Pak, ayat 55. Teori yang kedua adalah dasar kelapa, sebuah pemerintahan dalam Islam harus dilandasi oleh hukum Al-Quran dan Sunnah. Dasar-dasar tersebut meliputi sifat jujur, adil, tauhid, Bu, suaranya hilang lagi Bu. Karena pencet mungkin ya. Oke, monggo Bu. dengar Pak? Sudah Ya, Bu, sudah, sudah sudah. Bu. Kata bayat berasal dari kata ba'a yang berarti menjual. Dalam bayat, rakyat berjanji setia untuk mentaati khalifah selama khalifah itu tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum Allah. Demikian juga khalifah melaksanakan hak dan kewajibannya, yaitu melaksanakan undang-undang demi mewujudkan keadilan sesuai dengan undang-undang Allah dan Rasul-Nya. Teori yang keempat itu hak dan kewajiban rakyat. Apa hak dan kewajiban rakyat itu setelah melakukan janji setia baiat? Itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 33. Dan apa hak untuk memperoleh keadilan hukum dan pemerintahan itu ada juga ditegaskan di dalam Al-Qur'an, ayat Quran surat ini di sini ayat 58 ya Pak. Ada tertera di sini surat apa, dan juga hak untuk menolak kezaliman dan kesewenang-wenangan. Juga ditegaskan Al-Quran surat An-Nisa ayat 148. Langsung urgensinya ya Pak. Oke.
Urgensinya pemerintahan dalam Islam memiliki posisi sentral karena menyangkut pengelolaan umat dan tegaknya hukum Allah di muka bumi. Islam memandang kepemimpinan sebagai amanah besar yang bertujuan menjaga keadilan, menegakkan syariat, dan melindungi kemaslahatan umat. Prosedurnya berisi tentang pengertian pemerintahan dalam Islam, termasuk pengertian secara terminologis dan praktis, dan bagaimana konsep ini berbeda dari konsep pemerintahan umum. Dasar-dasar pemerintahan dalam Islam, landasan syariat meliputi dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Prinsip-prinsip pemerintahan Islam itu tentang kedaulatan di tangan Allah. Kontekstualisasinya, pembahasan tentang pemerintahan dalam Islam berarti menghubungkan prinsip-prinsip pemerintahan Islam dengan realitas sosial, politik, ekonomi, dan budaya masa kini. Itu pertama, memahami keragaman sistem pemerintahan modern, relevansi nilai-nilai Islam dan konteks kontemporer, hubungan pemerintahan Islam dengan hukum internasional, tantangan globalisasi dan teknologi. Metakognisinya, memahami kedaulatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meningkatkan kesadaran akan amanah dan tanggung jawab. Yang ketiga, menegakkan keadilan sosial. Keempat, menunjukkan musyawarah. Yang kelima, mengajarkan kepemimpinan yang berakhlak mulia. Keenam, memberikan solusi atau masalah modern. Ketujuh, menjaga persatuan dan kesatuan umat. 8, meneladani praktek pemerintahan Rasulullah SAW. 9, menjaga hak-hak individu dan kelompok. 10, membentuk masyarakat yang berorientasi akhirat. 11, memotivasi peran aktif dan memberikan pemahaman tentang relevansi Islam dan kehidupan modern. Itu aja, Pak. Oke, Udah, terima Pak. kasih. Ibu Fatimah. Enggak, Bu? Kayaknya belum Ibu Fatimah ini. Ibu Fatimah kerudung hitam. Enggak, Bu? Fatimatu Zahro. Fatimatu Zahro. Ibu Fatimatu Zahro. Ya, Pak. Ada Ibu Fatimah saja, ada Ibu Fatimah itu Zahra. Monggo, yang mana dulu, Bu? Dari mana ini Ibu Fatimatu Zahro? Dari mana, Bu? Suaranya masih dimut itu, Bu. Ya. Assalamualaikum. Ada dengar suara Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, suaranya dimut lagi, Bu. Dengan buka, Bu. Oke, monggo. Ya. Monggo, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik berapa, Ibu? Topik 4. 4, monggo. Tentang apa nggih, Bang Rente nanti? Tentang monogami, poligami, dan nikah mut'ah. Keempat. Secara bahasa, kata nikah berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna dasar bergabung. Jadi nikah itu bergabung, berkumpul atau bersatu. Kata nikah sering digunakan dengan dua makna, yaitu makna hakiki atau lugawi. Berarti hubungan suami istri secara fisik, jima atau persetubuhan. Monggo, Bu. Ya. Lanjut, Bu. Pertama, manusia itu memiliki makhluk berakal. Dengan akalnya tersebut, manusia mampu menerima dan menjalankan syariah dengan baik. Di antaranya syariat tersebut adalah pernikahan. Yang kedua adalah manusia diciptakan oleh Allah saling berpasangan, yaitu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surah Yasin.
yang berbunyi subhanalladzi khalaqal Aja. azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ibu terus Bu. Dari definisi di atas, konsepsinya bahwa sepasang calon suami istri yang ingin melangsungkan ikatan pernikahan diharuskan untuk memenuhi syarat dan rukunnya. Terkait dengan rukun nikah, para ulama sepakat terdapat 5 yang memiliki rukun nikah. Yang pertama, rukun nikah yang pertama adalah 1 calon suami istri. 2, wali dari calon istri. 3, 2 orang saksi. 4, mahar atau mas kawin. Dan yang kelima adalah ijab kabul. Teorinya hukum menikah. Hukum menikah itu ada wajib. Wajib hukum ini layak dibebankan kepada orang yang telah mampu memberi nafkah. Jiwanya terpanggil untuk nikah dan jika tidak nikah khawatir terjerumus ke lembah perzinahan. Yang kedua ada nikah sunnah. Nikah sunnah itu hukum ini pantas bagi orang yang merindukan pernikahan dan mampu memberi nafkah, tapi sebenarnya ia masih mampu menahan dirinya dari perbuatan zina. Yang ketiga adalah haram. Hukum ini layaknya bagi orang yang tidak mampu memberikan nafkah dan jika ia memaksakan diri untuk menikah, maka mengkhianati istrinya atau suaminya. Pernikahan monogami. Pernikahan monogami ini adalah berarti sistem yang membolehkan seseorang laki-laki mempunyai 1 istri pada jangka waktu tertentu. Dari tersebut dapat dipahami bahwa seorang suami yang beristri 1 istri saja, tidak 2 atau 3, maka suami itu menganut monogami, artinya 1 istri saja. Yang ketiga, kebolehan dalam berpoligami. Di tengah kehidupan kontemporer sekarang ini, sikap poligami bagi sebagian laki-laki seakan-akan menjadi suatu yang dianggap mudah untuk dilakukan karena hanya semata mengikuti nafsu biologis dan tidak mengikuti aturan yang sebenarnya. Kemudian konteks prosedurnya, nikah monogami adalah pernikahan antara 1 laki-laki dan 1 perempuan yang dianggap sebagai bentuk pernikahan yang paling umum dan dianjurkan dalam Islam. Prosedurnya meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan. Persiapan ini kedua pihak laki-laki dan perempuan harus memiliki niat yang tulus untuk menikah dan membentuk keluarga. Yang kedua adalah memeriksa status hukum pernikahan dan memastikan tidak ada halangan, misalnya ada hubungan mahram atau status pernikahan sebelumnya. Yang ketiga adalah menyiapkan dokumen yang diperlukan, misalnya akta kelahiran, KTP, ijazah, dan surat-surat yang diperlukan oleh negara atau lembaga. Kemudian langkah selanjutnya adalah pengesahan nikah. Pengesahan nikah, ijab, dan kabul. Proses akad nikah di mana wali dapat mempelai perempuan menyatakan ijab atau persetujuan dan mempelai laki-laki mengucap kabul penerima. Ini biasanya dilakukan di hadapan saksi yang sah dan imam atau tokoh agama. Yang kedua adalah mahar. Pemberian mahar, mas kawin,
oleh laki-laki kepada perempuan yang besarannya disepakati oleh kedua belah pihak. Yang ketiga ada saksi. Saksi ada dua. Saksi yang hadir untuk menyaksikan akad nikah dan mendatangkan dokumen nikah sebagai bukti sahnya pernikahan. Yang keempat adalah pendaftaran. Pernikahan harus didaftarkan ke kantor urusan agama atau KUA. Prosedur nikah poligami. Nikah poligami yaitu seorang laki-laki menikah lebih dari satu perempuan. Dapat dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Syaratnya adalah persiapan. Persiapan ini adalah laki-laki yang ingin menikah lebih dari satu perempuan harus memiliki kemampuan untuk berlaku adil di antara istri-istri. Yang kedua adalah pengesahan. Pengesahan ini adalah ijab dan kabul. Seperti dalam nikah monogami, akad nikah dilakukan dengan ijab kabul antara pihak laki-laki dan wali dari perempuan yang akan dinikahi. Ada dua orang saksi yang sah. Yang kedua adalah mahar. Setiap istri berhak mendapat mahar dari suami yang besarannya harus disepakati dan dibayar. Yang ketiga adalah perhatian pada keadilan. Suami wajib memenuhi hak-hak istri dengan adil, baik dari segi materi maupun emosional. Yang terakhir adalah pendaftaran. Di banyak negara, nikah poligami harus didaftarkan ke lembaga berwenang dan mendapat izin dari pihak berwenang, misalnya pengadilan, pengadilan agama, atau KUA. Kemudian kontekstualnya adalah nikah monogami adalah bentuk pernikahan yang paling umum dan diterima secara luas dalam masyarakat Islam di banyak negara. Kemudian kontekstualisasi nikah poligami adalah praktek di mana seorang laki-laki menikah lebih dari satu perempuan. Yang keempat, konteks nikah mut'ah, bentuk pernikahan sementara yang sah dalam beberapa aliran Islam, terutama di kalangan pengikut Syiah. Nikah ini memiliki konteks yang sangat spesifik dan kontroversial. Kemudian metakognisinya adalah beberapa hikmah dari tersebut adalah pernikahan Islam, yaitu nikah monogami, poligami, dan mut'ah. Hikmah dari monogami adalah menciptakan hubungan yang lebih terfokus dan lebih mudah mengelola hubungan antara pasangan, baik dari segi emosional maupun material, menciptakan keluarga yang harmonis dan stabil, dan pada gilirannya akan mendukung perkembangan anak-anak dengan lebih baik dan menjaga satu pasangan, menjaga kesetiaan, komitmen, dan tanggung jawab yang besar. Hikmah dari poligami, meski bisa memberikan kesempatan kepada wanita yang hidup dalam kesulitan, misalnya janda atau wanita tanpa pendamping, untuk mendapatkan perlindungan dan penghidupan. Poligami dapat membantu dalam pembentukan keluarga yang lebih besar. Dalam konteks nikah mut'ah, bisa memberikan solusi bagi orang yang membutuhkan hubungan sah sementara waktu, misalnya karena perjalanan atau kesulitan sosial. Hikmah tersebut hanya bagi kalangan yang menganggap nikah ini boleh seperti Syiah. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ini ada Bapak Fatwahuddin. Monggo, Pak.
Ya. Nah, ini ya. Ini S. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, sebelumnya maaf dari tadi kami sedang kesulitan untuk masuk lift ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan pada topik 1. Itu tentang hasil zakat hasil tanah yang disewakan. Topik 4 sampai 6, Bapak. Oh, 4 sampai 6 ya? Oh ya. Mohon maaf. Ya. Ya. Topik 4 sampai 6. Ya, jenengan pilih salah satu, Pak. Antara 4, 5, 6. Oke, yang jenengan Maaf, saya cari dulu. Itu tentang nikah mut'ah. ya, Pak, betul, Pak. Pengertian daripada nikah mut'ah. Salah. Benar tadi menelpon. Menelpon. Monggo, Bapak. Yang tidak bicara mohon di-mute ya. Oke. Maaf, tadi agak sedikit kurang persiapannya. Ya. Sebisanya, Pak. Tidak harus banyak, enggak apa-apa, Pak. Iya. Sebisanya, Iya, Pak. enggak apa-apa. Iya. Definisi dari nikah mut'ah bahwa nikah mut'ah artinya bergabung. Secara bahasa. Kemudian secara hukum fikih artinya jima ataupun persetubuhan. Berarti akad nikah pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Hal ini sejalan dengan penilaian nikah definisi ini maaf ya, saya ambil dari nikah ya, nikah. Pengertian nikah yang definisi ini sesuai dengan syariah sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Yasin ayat 6. Hukum nikah itu ada sunnah, wajib maupun haram ya. Wajib ketika dia mampu kepada orang yang telah mampu memberikan nafkah jiwanya untuk nikah, dan jika tidak khawatir terjerumus ke dalam perzinahan. Kemudian sunnah itu bagi orang yang merindukan pernikahan dan mampu memberikan nafkah,
tapi sebenarnya dia mampu menahan dirinya dari perbuatan zina. Kemudian hukum nikah itu menjadi haram ketika orang itu tidak mampu memberikan nafkah dan jika ia memaksakan diri untuk menikah dan mengkhianati istrinya atau suaminya, baik dalam pemberian nafkah lahiriah maupun batiniah. Jadi perkawinan ini tidak memberikan hak atau tidak memenuhi hak-hak antara suami dan istri. Yang kedua itu tentang poligami. Poligami menurut Yusuf Qaradawi bahwa Islam adalah orang yang sejalan. Poligami adalah kebolehan seorang laki-laki untuk beristri 1, 2, 3 ataupun 4. Walaupun Nabi Muhammad SAW itu mempunyai istri lebih dari 4, yaitu 9, akan tetapi bagi umatnya itu hanya diperbolehkan maksimal 4. Akan tetapi keafdolan daripada menikah, keafdolan daripada menikah itu adalah menikah 1. Karena di dalam poligami walaupun diperbolehkan untuk memperistri lebih dari 1, tetapi untuk memberikan rasa keadilan terhadap istri-istrinya itu akan sangat sulit. Artinya berpoligami itu sangat rentan terhadap masalah, terutama bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya. Menurut Yusuf Qaradawi, kondisi darurat dengan seorang laki-laki diperbolehkan berpoligami adalah yang pertama, terdapat seorang suami yang menginginkan keturunan, akan tetapi ternyata istrinya itu tidak melahirkan anak. Jadi dalam keadaan ini seorang suami itu boleh untuk berpoligami. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua itu terdapat kondisi suami ada yang memiliki oversex, akan tetapi istrinya tidak memiliki kelemahan, akan tetapi istrinya itu memiliki kelemahan seks atau memiliki penyakit atau masa haidnya yang terlalu panjang, sedangkan suaminya itu tidak sabar menghadapi kelemahan istrinya tersebut. Artinya dalam keadaan ini suami itu boleh untuk berpoligami daripada suami itu terjerumus dalam perzinaan. Kemudian yang ketiga adalah keberadaan jumlah wanita yang lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki, khususnya setelah terjadi peperangan. Di situ terdapat kemaslahatan yang harus yang didapat oleh sebuah masyarakat, dan para wanita itu tidak menginginkan hidup tanpa suami dan keinginan hidup yang tenang. Mungkin alasan yang ketiga ini itu tidak efektif
ataupun tidak terjadi ya, di negara kita ya. Terkait dengan kewajiban memberikan nafkah, itu terbagi menjadi dua, itu nafkah lahir atau yang disebut nafkah materi, dan yang bersifat batiniah atau imateri yang sehubungan pembagian nafkah tersebut, maka keadilan pun terbagi menjadi dua. Keadilan dalam memberikan nafkah lahiriah dan keadilan dalam memberikan nafkah batiniah. Kemudian pembahasan yang ketiga itu tentang nikah mut'ah. Nikah mut'ah atau sering kita sebut dengan nikah kontrak. Nampaknya masih menghiasi kehidupan sebagian kecil masyarakat kita, bahwa banyak orang yang masih melakukan nikah mut'ah walaupun itu bertentangan dengan hukum Islam. Pada dasarnya hukum nikah mut'ah itu sudah hukumnya adalah dilarang secara mutlak. Artinya walaupun alasan apapun seorang itu untuk melakukan untuk nikah mut'ah, jadi tidak ada alasan untuk melakukan nikah mut'ah karena hukumnya sudah hotmi. Munculnya nikah mut'ah ataupun diperbolehkannya nikah mut'ah pada zaman Nabi itu karena pada zaman Nabi itu sering terjadi peperangan dan kondisi di dalam perang, para mujahid itu tidak bisa bertemu dengan istrinya dalam waktu yang sangat lama. Nah, untuk menyalurkan hasratnya, maka Islam membolehkan untuk melakukan nikah mut'ah. Tapi itu hanya sebagai rukhsah ataupun diperbolehkan dalam keadaan perang. Dan setelah turunnya ayat yang tidak diperbolehkannya nikah mut'ah, maka semenjak itu nikah mut'ah hukumnya adalah haram. Dan nikah mut'ah pada zaman Nabi itu juga diberikan kepada sahabat tertentu saja. Jadi artinya tidak semua orang Islam itu diperbolehkan untuk melakukan nikah, karena banyak sekali madarnya ataupun yang yang tidak sejalan dengan Islam. Menurut Yusuf Qaradawi, nikah mut'ah diperbolehkan pertama kali itu pada zaman Nabi, bagaimana yang tadi disebutkan. Ya. Berdasarkan keterangan di atas, maka dijelaskan diperbolehkan hukum nikah mut'ah itu ya pada zaman Nabi itu memiliki yang pertama merupakan keringanan, itu untuk memberikan jalan keluar dari problematika yang dihadapi oleh dua kelompok yang imannya kuat dan yang imannya lemah. Jadi kalau yang imannya kuat itu tetap diutamakan tidak melakukan nikah mut'ah. Tapi karena imannya lemah itu hanya sebagai rukhsah saja. Yang kedua adalah sebagai langkah perjalanan hukum Islam menuju ditetapkannya kehidupan rumah tangga yang sempurna untuk mewujudkan semua tujuan pernikahan
yaitu melestarikan keturunan. Artinya bahwa nikah sebelum dilarangnya ya. Mana Bapak? Suaranya dimatikan itu Pak. Bapak Fathuddin. Mana Bapak? Masih? Monggo. Ya. Diperbolehkannya nikah mut'ah pada zaman Nabi karena pada zaman itu Nabi itu merupakan masa transisi. Artinya masa transisi di mana umat Islam berada di zaman jahiliyah menuju zaman Islam, sehingga untuk menerima hukum Islam itu tidak langsung sekaligus diberikan. Artinya umat Islam itu perlu pemahaman dan perlu tahapan-tahapan agar umat Islam itu bisa menerima hukum-hukum Islam. Banyak sekali tradisi-tradisi zaman jahiliyah yang bertentangan dengan Islam. Dengan adanya hukum Islam itu perlu perubahan sedikit demi sedikit. Artinya perubahan apa yang dilakukan oleh zaman jahiliyah itu tidak sekaligus. Itu yang dimaksud dengan masa transisi hukum Islam. Mungkin itu saja dulu. Ya, mohon maaf. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas keterangannya panjang lebar sekali, banyak sekali. Mudah-mudahan dari yang panjang lebar tadi itu bisa dipahami ya tentang pernikahan, entah itu monogami, poligami maupun nikah mut'ah. Intinya paham dari 3 topik tadi itu, definisinya, kemudian hukum-hukumnya, kemudian alasan diperbolehkan daripada poligami sama nikah mut'ah. Tapi saya yakin kalau masalah pernikahan sedikit banyak Bapak Ibu guru sudah memahami baik dasarnya maupun hukumnya, termasuk juga alasan diperbolehkan ataupun dilarang dalam pernikahan poligami ataupun nikah mut'ah. Monggo Ibu Fatimah kerudung hitam. Ada Ibu Fatimah Zahra, ada Ibu Fatimah saja. Monggo Ibu. Waktu tinggal 10 menit. Ya, waktu tinggal 10 menit. Sebetulnya kalau lebih paham lagi diskusi apa ya, tanya jawab ya. Jadi menjelaskan kemudian dikasih pertanyaan, kita bisa memancing hafalan nanti Pak dari materi yang disampaikan tadi itu. Pertanyaan Iya, jadi menyampaikan kemudian dikasih pertanyaan Pak ya, sebentar ya. Monggo yang ingin menyampaikan kembali Ibu Fatimah Zahra, monggo. Ada Ibu Fatimah kerudung kuning sudah ya? Sudah. Monggo Ibu. Bapaknya habis sudah ini ada lagi bapaknya ini. Iya, bapak-bapak minoritas soalnya, Pak. Iya. Ini tinggal 42 peserta ini, Pak. Yang ada. Monggo Ibu. Yang Bu Fauzia. Ibu Fauzia Misbahun sudah. Mana yang belum? Bu Fauzia Cirebon sudah? Belum. Ya. Oh ya, Ibu Fauzia Cirebon, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik berapa Bu? Topik 6. Oke Bu, monggo Bu. Materinya adalah pemerintah dalam Islam. Definisinya itu terkait dengan istilah khilafah dengan khalifah. Banyak orang yang belum paham antara membedakan kedua macam istilah tersebut. Kalau khalifah itu adalah orangnya Bu ya, mimpin ya. Iya. Konsekuensinya itu adalah orangnya. Kalau khilafah itu sistem pemerintahnya, sedangkan khalifah adalah pemimpinnya. Oke, betul. Nah,
Teorinya itu ada 7. Ada 7 macam. Yang pertama itu khilafah. Khilafah itu secara akli itu akal sehat. Akal sehat. Seharusnya mendirikan khilafah disebabkan karena tidak mungkin untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Seperti membela agama, menjaga keamanan. Nah, itu adalah secara akli. Nah, kalau secara nakli itu menerangkan tentang banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah yang menegaskan bahwa umat Islam harus menjadikan khalifah yang berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan. Nah, yang kedua itu dasar-dasar khalifah. Dasar khalifah itu ada 4 macam. Sifat jujur, keadilan yang bersifat menyeluruh kepada rakyat, tauhid, ada yang kedaulatan rakyat. Itu ada 4 tentang dasar khalifah. Nah, yang ketiga, baiat khalifah. Baiat khalifah itu perjanjian atas dasar kesetiaan. Yang keempat, itu hak dan kewajiban rakyat. Hak dan kewajiban rakyat itu adalah rakyat sebagai kumpulan manusia yang dipimpin memilih hak dan kewajiban. Nah, berikut adalah hak-hak rakyat di satu sisi, yaitu hak keselamatan jiwa dan harta, B. Hak harta untuk memperoleh keadilan hukum dan pemerataan, C. Hak untuk menolak kezaliman dan kesewenang-wenangan, hak berkumpul dan menyatakan berpendapat. Dalam firman Al-Imran ayat 105. Hak untuk bebas beragama, hak mendapatkan bantuan materi bagi rakyat yang lemah. Yang kelima itu kewajiban rakyat kepada khalifah itu ada 5. Di antaranya kewajiban taat kepada khalifah itu pada pemerintah. B. Hak kewajiban mentaati undang-undang dan tidak berbuat kerusakan. C. Itu membantu khalifah dalam semua usaha kebaikan. Bersedia berkorban jiwa maupun harta, mempertahankan dan membelanya. Menjaga persatuan dan kesatuan. Yang ke-6 itu Majelis Syuro. Majelis Syuro itu adalah masjid tempat duduk syuro, itu tempat duduk syuratnya bermusyawarah. Tempat bermusyawarah perundingan Majelis Syuro itu. Namun, praktek melaksanakan musyawarah itu telah dilakukan oleh Rasulullah sebagai pemimpin negara. Nah, yang ke-7 yaitu, yang ke-6 masih ya Bu ya, tentang di Imam Al-Mawardi merumuskan yaitu berlaku adil dan dalam segala sikap dan tindakan. Berilmu pengetahuan yang luas. C. Memiliki kearifan dan kewawasan yang luas. Nah, yang ke-7 itu ahlul halli wa al-aqdi. Itu bermaksud tentang orang-orang pilihan. Ahlul halli wa al-aqdi itu orang-orang pilihan. Nah, di sini ahlul wali akdi itu adalah wakil rakyat yang menjadikan anggota Majelis Syuro. Nah, sebagai dalam Imam Al-Mawardi menyebutkan sebagai ahli al-ikhtiyar yaitu golongan yang berhak memilih. Beda dengan ahlul halli wa al-aqdi. Nah, penyebutan ini sangat beralasan sebab tugas utama ahlul al-aqdi karena memilih dan memberhentikan secara langsung seorang khalifah. Kalau di Indonesia itu adalah MPR, Majelis Perwakilan Rakyat. Urgensi itu adalah konsep pemerintahan Islam dapat memberikan solusi berbasis nilai-nilai universal yang adil dan berlandaskan etika. Pemerintah Islam pertama kali diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah yang menjadikan model ideal bagi umat Islam itu sepanjang masa.
Dengan memahami model pemerintahan ini, umat dapat meneladani prinsip-prinsip yang relevan dan aplikatif di masa kini. Prosedurnya itu ada 4 macam. Pendahuluan. Pendahuluan itu berisi tentang pengertian pemerintahan dalam Islam. 2. Dasar-dasar pemerintahan dalam Islam. Prinsip-prinsip pemerintahan Islam, implementasi dalam konteks modern. Kontekstualisasi yaitu membahas tentang pemerintahan dalam Islam, berarti menghubungkan prinsip-prinsip pemerintahan Islam dengan realitas sosial, politik, ekonomi, dan budaya masa kini. Berikut adalah beberapa langkahnya. Ada 4, memahami keragaman sistem pemerintahan modern, relevansi nilai-nilai Islam dalam konteks kontemporer, hubungan pemerintah Islam dengan hukum internasional, tantangan globalisasi dan teknologi, reformasi hukum dan tata kelola negara, studi khusus dan implementasi kontekstual, penerapan nilai Islam pada isu global. Prinsip-prinsip yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Metakognisi ini membahas tentang pemerintah dalam Islam memberikan banyak hikmah. Hikmahnya itu ada 12 macam. Memahami kedaulatan Allah, meningkatkan kesadaran akan amanah dan tanggung jawab, menegakkan keadilan sosial, mewujudkan musyawarah atau syura dalam pengambilan keputusan. Mengajarkan kepemimpinan yang berakhlak mulia, memberikan solusi atas masalah modern, menjaga persatuan dan kesatuan umat, meneladani praktik pemerintahan Rasulullah SAW, menjaga hak-hak individu dan kelompok, membentuk masyarakat yang berorientasi akhirat, memotivasi peran aktif dalam kehidupan berbangsa, memberikan pemahaman tentang relevansi Islam dalam kehidupan modern. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya apresiasi semua yang sudah mencoba mengekspresikan pemahamannya tentang peta konsep dari topik-topik yang kita bahas. Dari tadi pagi topik 1 sampai 3, ini topik